Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Pipimpom akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai penjualan video games genre action tahun 1980 sampai 1999. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Fajar Triwahyuni dengan NIM akhir 09, lalu saya sendiri Nahila Sofi Kirana dengan NIM akhir 23, selanjutnya ada Natasha Syafila Asifa dengan NIM akhir 28. Lalu beberapa pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, lalu metode penelitian, dan yang terakhir hasil dari pembahasan. Uh, yang pertama latar belakang. Video game telah menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer sejak era 1980-an. Dengan genre action ini sebagai salah satu yang paling diminati. Genre ini dikenal sebagai gameplay dinamis yang penuh tantangan, memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan industri video game. Penelitian ini menganalisis data penjualan video game action tahun 1980 sampai 1999 menggunakan deret waktu untuk mengidentifikasi pola historis, uji kestasioneran, dan orde ARIMA berdasarkan nilai ACF dan PCAF-nya. Selanjutnya, rumus masalah. Yang pertama ada pada tahun 1980 sampai 1999. Lalu rumus masalah yang kedua yaitu apakah data penjualan tersebut bersifat stasioner. Lalu yang terakhir berdasarkan analisis ACF dan PCAF, orde ARIMA seperti apa yang sesuai untuk data ini. Lalu tujuannya, yang pertama menganalisis pola penjualan video game genre action berdasarkan data historis. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kestasioneran data menggunakan uji ADF. Dan yang terakhir, menentukan orde ARIMA berdasarkan analisis plot ACF dan juga PCAF. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian sendiri, kita menggunakan ada identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data, EDA atau Exploratory Data Analysis, kemudian ada uji stasionaritas atau ADF test, kemudian ada differencing, dan yang terakhir ada plot ACF dan PACF. Nah, untuk identifikasi masalahnya sendiri itu untuk penelitian ini kita menganalisis data deret waktu untuk penjualan video game dengan genre action yang berfokus pada identifikasi pola historis atau data sebelumnya. Nah, di dalam penelitian ini juga ada uji kestasioneritas data serta mengidentifikasi orde ARIMA yang cocok berdasarkan nilai ACF dan PACF yang mengalami cut-off pada leg tertentu untuk analisis prediktif. Selanjutnya, ada pengumpulan data di mana data yang kita gunakan untuk penelitian kali ini kita ambil dari Kaggle yang datasetnya itu berisi informasi tentang semua genre untuk video games penjualan di range beberapa tahun. Namun dalam penelitian ini kita hanya terbatas menggunakan genre action dengan 210 data dalam range 1980 sampai 1999. Kemudian ada EDA, itu merupakan tahapan yang bertujuan untuk memahami identitas dari data seperti distribusi data, distribusi anomali, dan karakteristik lainnya untuk melanjutkan proses yang lebih lanjut. Nah, untuk EDA ini kita juga dapat melihat dimensi data, melihat struktur data, mengecek missing value, dan melihat statistik deskriptif seperti mean, variansi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada uji stasionaritas atau ADF test. Nah, dalam asumsi stasionaritas ini, data merujuk pada sifat atau karakteristik dari sebuah proses stokastik. Nah, untuk uji stasionaritas sendiri itu ada ADF test dengan hipotesis di mana untuk H0 itu merupakan data tidak stasioner, H1 itu merujuk pada data stasioner dengan keputusan apabila p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut stasioner. Sebaliknya, jika p-value kurang dari Lebih dari. jika p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat tidak stasioner. Selanjutnya yaitu differencing, yang bertujuan untuk mengubah data yang tidak stasioner menjadi stasioner. Dalam teknik ini melibatkan menghitung perubahan atau selisih nilai observasi. Nah, jika data variansnya tidak stasioner atau belum stasioner, maka akan dilakukan transformasi logaritma.
Kemudian ada plot ACF dan PACF. Nah, untuk plot ACF sendiri itu untuk ciri-cirinya pola cut-off setelah laki yang bertujuan, yang berarti hanya terdapat korelasi yang signifikan antara lak ke ki, sedangkan korelasi pada lak setelahnya itu bersifat tidak signifikan. Selanjutnya ada PACF, di mana pola dice down yang berarti korelasi parsial antara lag berkurang secara bertahap seiring bertambahnya lag. Dalam plot ACF ini membantu untuk mengidentifikasi lag signifikan yang mungkin digunakan dalam MA, sedangkan PACF itu memberikan informasi mengenai lag pada AR. Oke, selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasannya. Jadi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, mengenai data ini kita peroleh dari platform Kaggle, di mana sebenarnya dalam dataset ini tuh ada banyak sekali genre untuk penjualan video game dan juga ada beberapa range tahun juga, tapi pada penelitian ini kita batasi hanya untuk genre action dengan jumlah datanya itu ada 210, untuk range-nya ada dari tahun 1980 sampai 1999. Dapat dilihat contohnya di sini ada kolom year of release dan juga global sales yang kita gunakan di analisis selanjutnya. Next. Oke, jadi kita masuk ke IDA. Jadi di sini kita ada melihat dimensi data seperti yang sudah dilihat juga tadi. Jadi bahwa barisnya itu ada 210 dan untuk kolomnya itu ada dua, yaitu year of release dan juga global sales. Lalu untuk struktur datanya itu bisa kita ketahui bahwa untuk kedua kolom tersebut itu tipe datanya adalah numerik. Next, kita lanjut ke check missing value. Jadi setelah kita check missing value, ternyata datanya itu tidak ada data yang kosong, karena sebelumnya juga sebenarnya sudah kita filter juga untuk khusus genre action dan juga tahunnya juga. Dan untuk analisis deskriptif, untuk year of release, min itu berarti tahun yang dimulai itu ada 1980, dan untuk yang max itu adalah terakhir tahun yang kita ambil yaitu 1999. Lalu untuk global sales, jadi di sini ada min atau nilai terkecil itu ada 0,02, sebelumnya dulu. Ya, jadi di sini 0,02 itu kita baca sebagai nilai terkecil. 0,02 itu dari juta unit atau 0,02 juta unit, atau bisa kita katakan bahwa nilai terkecil atau jumlah terkecil penjualannya itu ada 20.000 unit video game. Lalu untuk di kuartil pertama itu ada 0,17 juta, lalu di mediannya ada 0,38, dan untuk rata-ratanya sendiri itu ada 0,89, kuartil ketiga ada 0,84, dan untuk maksimalnya itu ada 7,6 juta unit video games yang terjual. Untuk selanjutnya kita akan mengecek ke stasioneran data. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu untuk plot time series, lalu setelahnya kita lakukan uji ADF test. Di mana plot time series ini kita adalah memvisualisasikan data yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu secara berurutan. Dan untuk ADF test sendiri adalah secara definisi sebenarnya mengevaluasi kestasioneran data berdasarkan rata-rata. Sudah kita singgung sebelumnya bahwa untuk hipotesisnya itu ada H0, data tidak stasioner, dan H1 adalah data stasioner. Di mana untuk keputusannya sendiri adalah jika p-value-nya kurang dari alfa atau 0,05, maka nantinya H0 itu akan ditolak. Selanjutnya kita lihat ke plot time series-nya. Jadi di mana untuk sumbu X ini menunjukkan waktu dalam tahunnya, jadi ada 1980 sampai terakhirnya itu nanti 1999. Lalu di sumbu Y ini ada jumlah penjualan video game-nya untuk genre action secara dulu, maaf di sini ada typo. Jadi bisa kita lihat untuk hasil plotnya sendiri ini, kita lihat bahwa ada penurunan dan juga peningkatan penjualan secara drastis di tiap-tiap tahunnya tersebut. Lalu kita next ke uji ADF. Di sini untuk p-value-nya ternyata kita peroleh adalah 0,01, di mana 0,01 ini kurang dari alfa atau 0,05, sehingga hipotesis tadi H0-nya itu adalah ditolak. Atau bisa kita katakan bahwa datanya ini sudah stasioner. Nah, karena data kita ini sudah stasioner, maka proses differencing-nya itu tidak perlu kita lakukan. Next. Yang terakhir kita ke plot ACF dan PACF. Jadi di atas bisa kita lihat untuk plot ACF-nya bahwa polanya itu adalah menurun secara bertahap. Jadi menandakan adanya korelasi di lag awal. Lalu untuk PHF-nya ini ternyata setelah lag 1 ini ada cut off, di mana di lag 1 tadinya dia ada di mungkin sekitar 0,5 sekian, terus tiba-tiba setelah ada di lag 2 ini dia ada di garis spotlight. Jadi ada cut off setelah lag 1. Nah, karena ACF-nya ini dia dice down atau menurun secara bertahap, lalu ada cut off di PACF,
secara teoritis sebenarnya ini masuk ke dalam kriteria model AR. Jadi karena kita kembali lagi ke stasioneran tadi, karena datanya sudah stasioner, jadi kita tidak perlu ada proses differencing, lalu ada cut-off pada PHCF di mana ini masuk kriteria AR, maka model yang dipertimbangkan sebagai kandidat model ARIMA yang cocok adalah ARIMA 100, di mana 1 adalah order dari AR karena cut-off di LAK 1, lalu untuk 0 adalah order differencing karena kita tidak melakukan differencing maka 0, lalu yang terakhir 0 adalah order MA. Lanjut kita ke kesimpulannya, bahwa kita bisa simpulkan bahwa plot yang kita hasilkan itu menunjukkan adanya penurunan dan juga peningkatan penjualan secara drastis untuk penjualan video games, khususnya genre sport pada tahun 1980 sampai 1999. Lalu untuk datanya sendiri, kita ketahui bahwa sudah bersifat stasioner sehingga tidak perlu kita lakukan tahap differencing. Lalu yang terakhir adalah karena pola penurunannya itu ada di ACF menyerupai pola sinusoidal dan adanya cut-off pada PACF yang mana memperkuat kriteria untuk model AR. Oleh karena ini, maka model yang dipertimbangkan sebagai kandidat ARIMA yang cocok adalah ARIMA 100. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok Ping Ping Pom. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.